Pemirsa, seberapa sering Anda terpapar asap rokok, asap kendaraan, atau bahkan berada di lingkungan yang memiliki paparan polusi udara yang tinggi? Ternyata berbagai kondisi tersebut menghasilkan efek radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh. Walaupun tidak secara instan, tetapi radikal bebas ini secara diam-diam terus membuat kerusakan sel-sel di dalam tubuh. Nah, radikal bebas ini menyebabkan banyak hal, banyak masalah dalam tubuh kita. Salah satu adalah penuaan dini. Kemudian, radikal bebas itu merusak komponen yang ada di dalam pembuluh darah. Misalnya, dia merusak sel darah kita, merusak kolesterol kita, dan kalau merusak kolesterol, dampaknya apa? Menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Kalau sudah terjadi penyumbatan pembuluh darah, ya Anda mau minta apa? Di otak bisa menjadi stroke, mata bisa mengalami kebutaan, jantung bisa mengalami serangan jantung. Hal ini bisa terjadi karena jumlah radikal bebas yang melebihi dari jumlah antioksidan yang didapati oleh tubuh, sehingga kerusakan sel tidak bisa dihindari. Apalagi radikal bebas ini juga tidak hanya muncul dari faktor eksternal saja, tetapi metabolisme tubuh kita juga bisa menghasilkan radikal bebas. Lantas apa yang perlu dilakukan untuk mencegah dampak dari radikal bebas? Pilihan pertama adalah buah-buahan. Makan buah 3 kali sehari, pagi, siang, malam sebelum makan. Kedua, kita bisa menggunakan suplementasi antioksidan. Suplementasi antioksidan ini membantu mengoptimalkan pertahanan dalam tubuh kita menghadapi radikal bebas. Sekarang, gunakan antioksidannya untuk Anda, supaya Anda bisa menjadi hidup lebih sehat. Yes, salam sehat pemirsa. Apa kabar pemirsa? Ya. Senang banget kita bisa hadir lagi ya, Edwin di Betul. sini pastinya untuk menyapa Anda semua pemirsa dan memberikan informasi seputar kesehatan. Ya. Karena ini hari ini ya tepatnya kita akan membahas hal yang menarik nih. Betul, jadi ternyata mungkin penyakit yang Anda alami saat ini bisa jadi karena radikal bebas. Dan radikal bebas ini ada di mana-mana, sedangkan antioksidan susah untuk dicari. Betul. Jadi radikal bebas ini tidak hanya dari polusi, tapi bisa juga dari makanan dan juga dari dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, di sini sudah ada para praktisi kesehatan, ada Mas Boy Abidin dan Mas Surmana. Halo. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Hadirin Mbak Manda. Tolong nih, langsung dijelaskan dong. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ternyata ini bisa dari lingkungan, tapi ternyata bisa dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana tuh? Oke, jadi kita kenalan dulu dengan yang namanya radikal bebas ya. Radikal bebas ini merupakan suatu zat yang dia tidak stabil. Karena ketidakstabilannya inilah yang dia akan mengganggu proses di tubuh kita, termasuk proses dari sel tubuh kita sendiri. Pada dasarnya yang namanya radikal bebas ini bisa kita dapatkan dari luar, tapi jangan salah, tubuh kita bisa memproduksi yang namanya radikal bebas sendiri. Untuk itulah kita mulai waspada bahwa kalau kita sadar di dalam tubuh kita ini bisa menghasilkan radikal bebas sendiri, maka dari itu kita harus waspada yang datangnya dari luar, mulai dari asap rokok, asap kendaraan, bahkan ya polusi udara. Semua zat ini sendiri nantinya akan menghasilkan radikal bebas dan berefek pada kesehatan kita. Ya, dan kalau kita bicara masalah radikal bebas, pemirsa, radikal bebas itu sebenarnya dalam metabolisme tubuh kita sehari-hari setiap saat itu akan memproduksi radikal bebas. Artinya proses kimiawi, proses metabolisme dalam tubuh kita untuk menghasilkan energi dari apa yang kita konsumsi, ini akan menghasilkan sisa yang namanya radikal bebas. Tapi tubuh ya dalam jumlah tertentu dia akan bisa menetralisir radikal bebas tadi. Tapi tadi dikatakan Mas Nurman, radikal bebas yang berasal dari luar, dari eksogen yang masuk ke dalam tubuh kita, apakah yang dihirup, yang terpapar dan segala macam itu akan kemudian menambah radikal bebas dalam jumlah yang berlebihan dan ini akan terjadi yang disebut dengan stres oksidatif. Oke, akibatnya sendiri seperti apa nih Mas Boy ketika misalnya terjadi yang namanya oksidasi dalam tubuh kita? Nah karena kan radikal bebas tadi dia kan satu molekul, satu atom yang memang dia sendiri elektronnya. Nah normalnya kan berpasangan. Nah kemudian radikal bebas tadi ini dia akan beredar dalam tubuh kita ya karena jumlahnya tadi berlebihan beredar dalam tubuh kita, kemudian dia mendekat sel-sel yang sehat di tubuh kita. Nah, kemudian dia akan berdekatan atau menempel di sel sehat tadi dan kemudian dia akan merusak. Ya, jadi merusak sel-sel yang sehat tadi ya, dia terkena atau terpapar oleh radikal bebas tadi. Dan tubuh tidak bisa melawan radikal bebas yang jumlahnya berlebihan tadi dan kemudian terjadilah kerusakan. Kerusakan ini sifatnya bisa lokal ya di sekitar sel, bisa juga keseluruhan dari sel-sel di tubuh kita dan bahkan bisa merusak DNA atau genetik ya. Dan ini makanya tadi penyakitnya bisa macam-macam, bisa penyakit di pembuluh darahnya, di kualitas darahnya, bisa juga penyakitnya masalah keganasan. Betul ya. Penyakitnya apa saja? Mulai dari ujung kepala kita sampai ujung kaki ini bisa terdampak oleh yang namanya radikal bebas. Radikal bebas ini sendiri penyakitnya banyak.
ada diabetes, ada penyakit kardiovaskular, kepikunan, penuaan dini, Banyak ya. bahkan penyakit kanker ini bisa disebabkan oleh radikal bebas. Aduh, Oke. melebar kemana-mana ini Jadi Edwin. setahu saya kan biasanya ya polusi radikal bebas. Betul. Sinar matahari kita pakai Betul. UV screen ya ini Radikal bebas. Tapi ternyata ya kita merokok juga itu radikal bebas. Ya, betul. Asapnya langsung Dan masuk. seringnya kita ya tidak begitu sadar bahwa radikal bebas itu masuk dalam tubuh kita. Udah dia bilang, oh ya saya ini pola hidup sehat Masih dan segala sehat, macam gitu. Sehat, emang nggak Saya berat. sehat, nggak ada apa-apa. Betul. Kolesterol saya bagus, gula darah saya bagus, tensi saya bagus. Tapi hati-hati pola hidup Anda di mana kalau mungkin Anda bekerja di kota-kota besar, ya keluar rumah, Anda menghisap asap kendaraan bermotor dalam jumlah yang kita nggak tahu nih jumlahnya ya. Nggak tapi bisa ditakar nggak juga bisa kalau ditakar. udara ya. Nggak bisa diukur. Nggak bisa diukur Kemudian gitu loh. perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, itu juga. Dua-duanya. Ini banyak sekali yang kemudian juga dari makanan. Nah, ini Mas Edwin jagonya nih. Makanan-makanan apa nih yang bisa meningkatkan Karena kadar begini, radikal di bebas? Indonesia ini kita tuh punya kebiasaan nggak mau buang minyak. Nah, Terutama minyak yang sudah kalau ya. bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya diwariskan. Iya. 10 kali ya tuh ya minyaknya hemat ya gitu. Sedangkan kan digoreng berulang kali, ini polimernya di dalamnya itu sudah rusak, tercipta radikal bebas. Nggak cuma itu, kita makan bakar-bakaran sampai hitam, dan bahkan makanan yang mungkin sudah diolah begitu panjang menjadi proses food ditambah berbagai macam bahan kimia. Radikal bebasnya juga tambah naik. Iya. Pasti, Jadi ini pasti. dari dalam, dari makanan, dari luar bertubi-tubi kita Iya. dihantam sama radikal Betul bebas. ya. Betul. Terlebih lagi ya kita harus sadar bahwa yang namanya ada limbah B3. Limbah bahan beracun dan berbahaya. Limbah B3 ini bisa berasal dari rumah tangga sendiri. Bahkan kita tahu nih, kita mencuci limbahnya ada. Kemudian mulai dari pembersih lantai juga ada. Cat yang tertempel di dinding kita juga itu bisa menyebabkan yang namanya radikal bebas pada tubuh kita. Pada dasarnya limbah B3 ini terpapar di kehidupan kita sehari-hari dan kita tidak tahu bahaya ke depannya seperti apa karena tidak kita rasakan pada saat ini juga. Ceritanya kalau tidak kita rasakan saat ini juga kadang-kala kita abai dengan apa yang terjadi pada saat ini. Padahal sebenarnya proses yang namanya kerusakan akibat radikal bebas itu tetap berjalan. Perlahan-lahan dia ya. Perlahan-lahan Oke. seiring dengan bertambahnya usia kita, seiring dengan waktu dan kita terus terpapar. Oke, ini sebenarnya terlihat sepele ya Bener pemirsa banget. ya, karena memang tidak kasat mata Edwin Iya, ya. nggak kelihatan. Udara, terus makanan, kita kan tidak merasakan yang namanya sakit langsung, karena prosesnya juga perlahan-lahan. Jadi tidak ada efek samping dipikirnya seperti itu. Padahal itu kerusakannya lagi terjadi nih ya, istilahnya Betul. korosinya ya. Oke, Mas Nurman, Mas Boy, ini kan kita bicara mengenai antioksidan. Tapi Iya. mungkin pemirsa di rumah nih ya penasaran, antioksidan itu bisa kita dapatkan dari mana saja sih sebenarnya? Ya, jadi kalau kita bicara antioksidan, ini sebenarnya banyak sumber antioksidan ya. Jadi, tapi sekali lagi dari sekian banyak itu kita harus pilih atau kita harus pastikan bahwa yang memang kita masukkan atau yang kita konsumsi itu sesuai dengan kebutuhan kita. Karena sekali lagi memang radikal bebas itu pun juga di dalam tubuh kita itu bermacam-macam. Betul ya Mas Nurman ya? Jenisnya banyak ya dan kita harus penuhi kebutuhan yang namanya antioksidan ini bisa kita dapatkan dari vitamin, bahkan kita bisa dapatkan dari ekstrak tumbuh-tumbuhan. Ekstraknya dari mana saja? Misalkan kita dari ekstrak buah sitrus atau jeruk-jerukan ya. Kemudian ekstrak dari pinus, kemudian dari ganggang merah kita bisa dapatkan astaxanthin, bahkan bisa kita dapatkan dari ekstrak bunga marigold itu sendiri. Dan sebenarnya yang namanya antioksidan ini juga banyak. Ada alpha lipoic acid, inositol dan jenisnya banyak sekali. Bahkan dari vitamin ya Mas Ya, Boy ya. betul. Jadi vitamin-vitamin yang pemirsa tahu ada vitamin A, vitamin C, vitamin E, kemudian ada asam folat, ada biotin, kemudian ada asam pentoneat. Itu semuanya adalah memang diperlukan oleh tubuh kita untuk membantu melangkar radikal bebas yang ada dalam tubuh kita. Kemudian mineral-mineral juga banyak ya Mas Nurman ya. Betul ya, mineral ada kolin, kemudian boron, kalsium, krom, copper, kemudian ada yang namanya selenium. Semuanya mineral, vitamin, dan antioksidan ini kita butuhkan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan antioksidan kita per hari. Jadi kalau misalnya Anda mau cari-cari lagi itu di mana ekstrak pinus ya atau ganggang merah nyarinya di mana? Repot deh ya. Gak bakalan ketemu ya pemirsa ya. Ekstraknya diambil juga butuh jumlah yang banyak sekali untuk mendapatkan ekstraknya. Makanya daripada ribet sendiri ya pemirsa, kita juga pusing sendiri, lebih baik cari yang simple. Evolife AS10 ini ya di depan saya dan juga di depan Edwin ini adalah sebuah teknologi juga dari 2005 sudah dihadirkan ya. Iya. Untuk apa sebenarnya? Untuk memang meningkatkan kesehatan tubuh di astronot. Jadi para astronot
nih ya, kenapa Edwin temenan dengan astronot? Karena memang ya astronot itu membutuhkan yang namanya suplemen antioksidan yang lengkap ya. Karena radikal bebasnya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Boy dan Mas Nurman, di mana di antariksa juga radikal bebasnya juga tidak main-main gitu ya. Mereka membutuhkan antioksidan yang tepat ya, yang bisa terserap dengan optimal ke tubuh mereka agar bisa tetap sehat gitu ya. Dan perlu diperhatikan juga ya, jenis antioksidannya harus tercukupi. Jumlahnya juga harus sesuai dengan kebutuhan harian kita. Jadi jangan juga kurang, jangan juga terlalu berlebihan. Kemudian yang penting adalah kalau kita konsumsi antioksidan tersebut, harapannya bisa diserap, bisa larut dan dapat diserap, distribusikan dengan baik oleh sel tubuh kita. Iya. Jadi Ya, kombinasi ya. Betul ya, dan satu lagi nih, kita harus memastikan keamanan dari antioksidan yang kita konsumsi. Jangan sampai antioksidan ini dia menimbulkan alergi pada tubuh kita, kemudian berefek buruk atau efek sampingnya banyak sekali. Jadi dengan begitu, kita bukannya mendapatkan manfaatnya, malah kita mendapatkan efek daripada antioksidan itu sendiri. Nah, untuk pemirsa di rumah, jadi kita harus konsumsi yang namanya antioksidan untuk memenuhi dan menangkal radikal bebas. Ayo pemirsa, dari sekarang juga kita tangkal radikal bebas ya. Saatnya untuk meningkatkan kesehatan tubuh dengan konsumsi suplemen Evolife AS10 sekarang juga. Iya, Evolife AS10 suplemen dengan tidak 1, tidak 2, tapi 10 antioksidan terbaik dengan bahan baku pilihan yang dilengkapi dengan vitamin dan mineral yang lengkap. Kandungannya mencukupi asupan kebutuhan harian kita semua, sehingga Evolife AS10 jadi suplemen yang wajib kita konsumsi. Betul Edwin, mulai sekarang ini kita harus mengambil tindakan nyata ya. Jangan sampai radikal bebasnya ini akhirnya membuat kita mengalami yang namanya komplikasi. Segera konsumsi ya antioksidan, yaitu AS10 yang memiliki 10 antioksidan lengkap, dan tidak hanya lengkap tapi memiliki daya larut yang tinggi pemirsa, sehingga terserap secara maksimal ke tubuh kita. Betul pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tentunya kita masih membahas tentang radikal bebas, bagaimana kita bisa melindungi kesehatan kita supaya kita bisa menikmati hidup kita di dunia. Tetap di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Pemirsa, dengan segudang manfaat dari antioksidan ya, rasanya kalau kita sampai saat ini tidak mengkonsumsi antioksidan dengan baik dan tercukupi oleh tubuh kita, itu sangat disayangkan ya Edwin. Bener ya. banget. Apalagi yang butuh antioksidan itu sebenarnya tidak hanya satu orang, tidak hanya saya, tapi semua orang juga ya. Betul sekali. Oke, siapa sebenarnya orang yang memang harus mengkonsumsi antioksidan dengan Sebenarnya jawabannya adalah semua dari kita ini membutuhkan yang namanya antioksidan. Tapi mungkin beberapa pekerjaan ini yang berkaitan erat dengan yang namanya radiasi ini membutuhkan jumlah antioksidan dalam jumlah yang banyak. Bisa pekerja-pekerja dari rumah sakit, kan nggak tahu, limbah dari medis, kemudian paparan sinar X dan lainnya. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang bekerja dengan limbah-limbah B3 atau limbah rumah tangga. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang perokok, mau perokok aktif, perokok pasif, atau orang-orang dengan mengalami kegemukan, suka gemar makan makanan yang tinggi gula dan tinggi lemak. Orang-orang tersebut membutuhkan yang namanya antioksidan. Dan juga nih orang-orang yang pola hidupnya belum sehat Betul. atau tidak sehat secara konsisten ya. Mungkin Anda olahraga tapi jumlahnya kurang, kuantitasnya kurang gitu ya. Hanya mungkin seminggu sekali, nggak cukup ya. Kemudian apalagi Anda yang setiap hari nih, setiap saat menghirup polusi udara ya. Apakah dari asap kendaraan bermotor, kemudian dari asap pabrik, kemudian dari asap rokok dan segala macam yang masuk secara tidak sengaja, karena kita bernafas dalam 1 menit itu ada 20 kali kita narik nafas paling tidak. Nah itu berapa kali dalam 1 jam, dalam 2 jam dan seterusnya. Artinya itu radikal bebas semua yang masuk dalam tubuh kita. Nah seberapa tahan sih tubuh kita bisa menetralisir itu? Nah makanya kita perlu bantuan untuk membantu supaya jangan terjadi kerusakan pada sel tubuh kita dengan mengkonsumsi antioksidan. Betul. Ya dalam jumlah yang cukup ya, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan, dan kemudian jangan tidak sama sekali begitu. Ya, jadi pemirsa sebenarnya harus mengerti bahwa radikal bebas ini beda dengan yang namanya virus. Betul. Ya, virus ini bisa kita ya terjangkit semuanya, tapi namanya radikal bebas urusan sendiri-sendiri. Oleh karena itu namanya kita suplementasi, ya pasti kita konsumsi sendiri. Bisa sih bagi-bagi buah-buahan, sayur-sayuran. Tapi namanya radikal bebas ya, kalau kita bandel, kita misalnya paparan sinar matahari, kita papar setiap hari, polusi kita hirup
menghirup semuanya, merokok dengan sebanyak mungkin, itu berarti urusan Anda sendiri, memupuk namanya masalah. Betul. Karena radikal bebas ini kan tidak sebentar efeknya. Betul. Bisa saja 1 tahun, bisa saja belasan sampai puluhan tahun. Benar nggak ya? Yang perlu jadi perhatian kita adalah kita nggak tahu berapa sih radikal Betul. bebas yang ada di Jumlah tubuh kita. radikal bebas kan nggak bisa diukur. Tidak ada sampai saat ini alat yang bisa mengukur radikal bebas yang terpapar pada tubuh kita. Dengan begitu, karena kita tidak tahu radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita, jadi kadang-kadang kita abai dengan yang namanya antioksidan untuk menangkal efek buruk dari radikal bebas itu sendiri. Yang paling kita bisa tahu nih pemirsa adalah dampak kerusakan Betul. pada tubuh kita karena radikal bebas yang berlebihan tadi, yang terjadi stres oksidatif. Jadi tidak heran banyak sekali penyakit-penyakit yang berdatangan yang tadinya mungkin nggak ada penyakit-penyakit tersebut, kemudian loh kok saya tiba-tiba tensi saya tinggi, kolesterol saya tinggi, gula darah saya tinggi karena metabolisme tubuhnya nggak bagus. Atau mungkin tiba-tiba kok saya didiagnosa dengan kanker gitu ya. Padahal tidak ada riwayat keluarga dengan kanker, tidak ada hal-hal yang kemudian berisiko untuk jadi kanker, tapi kok kemudian ada sel kanker dalam tubuh kita. Itu tadi karena radikal bebasnya terlalu berlebihan, sel tubuh kita tidak bisa melawan. Betul, ini ada satu lagi ini yang paling dekat dengan tubuh kita sendiri ya. Bahkan Kemenkes ini sudah mengeluarkan himbauan bahwa yang namanya orang Indonesia ini, seluruh orang Indonesia ini memiliki yang namanya gen untuk mendapatkan yang namanya diabetes. Diabetes ini sendiri karena dia bersifat sebagai genetik, maka semua gen ini bisa dibangkitkan kalau kita terpapar radikal bebas dan tidak kita tanggulangi mulai dari sekarang juga. Indonesia ini sudah di urutan ke-7 negara dengan kasus diabetes terbanyak di dunia, dan ini bisa meningkat rankingnya di Makin kemudian hari. makin Betul. bertambah gitu ya Mas Betul, Nurman ya. ya. Kalau kolesterol dan tensi ini kaitannya dengan radikal bebas seperti apa? Ada banyak ya. Jadi radikal bebas ini sendiri, karena kita balik lagi nih ya. Sifat dari radikal bebas itu sendiri adalah dia sendirian dan dia radikal. Jadi ketika kolesterol ini lewat, ketika gula ini lewat, maka gula dan kolesterol ini dia akan terikat dengan yang namanya radikal bebas, sehingga menyebabkan pengentalan darah dan juga akan menumpuk di dinding-dinding pembuluh darah kita. Terlebih lagi, radikal bebas ini bisa masuk hingga ke dalam sel tubuh kita. Sel tubuh kita menjadi rusak, tidak bisa lagi bekerja dengan baik, energi tidak bisa diciptakan, bahkan zat nitrik oksida tidak bisa diproduksi oleh dinding pembuluh darah kita jika pembuluh darah kita sudah rusak karena radikal bebas. Pertanyaan saya begini, Ya. kalau misalnya ada orang yang tidak punya kolesterol ya, kolesterol normal lah, Ya. dia gula darah normal, jadi dia sehat-sehat saja, apakah dia juga masih berisiko teroksidasi? Lah, saya belum selesai nih. Iya. Sudah langsung masih. Ya, masih. Buktinya bagaimana Mas Iya, Boy? karena gini, kalau kita ibaratkan ya pemirsa, radikal bebas itu seperti karat ya. Jadi kalau misalnya kita taruh paku ya di dalam air, Ya. lama-lama dia teroksidasi. Ya, karena ada oksigen di situ, ada oksidasi dan kemudian terjadi kerusakan pada dinding paku tersebut. Makin berkarat gitu Makin ya? berkarat. Mungkin lebih mudah lagi kalau pemirsa kupas apel. Kalau apel masih dalam tertutup, betul. dia belum teroksidasi. Kalau begitu kita iris, tidak segera kita konsumsi, maka dia akan menjadi berubah warna. Iya. Itu terjadi karena ada proses oksidasi dan itu terjadi ada radikal bebas Berarti di sana. nggak ada jaminan namanya Enggak. kita badannya bugar, Iya. kita sehat panjang umur, bisa saja Betul. radikal bebas Nah. sudah ada dalam dia. Dan proses oksidasi ini bisa terjadi pada pembuluh darah kita, bahkan di aliran darah kita sendiri. Proses oksidasi ini seperti apa sih sebenarnya? Jadi ketika yang namanya pembuluh darah kita ini dia teroksidasi oleh radikal bebas, maka pembuluh darah kita ini akan timbullah kerak-kerak yang kita sebut sebagai aterosklerosis. Dan ini nggak bisa kita sadarin, karena pada dasarnya tubuh kita tidak terbuat dari kaca, kita tidak tahu kondisi dari pembuluh darah kita. Dengan begitu kita tidak tahu bahwa nyawa kita sedang terancam oleh proses oksidasi tersebut. Aduh. Jadi jelas ya pemirsa, sekalipun Anda punya otot kawat, tulang baja, belum tentu namanya radikal bebas bisa sudah ada dalam diri Anda dalam jumlah yang sangat banyak. Hati-hati, waspada, kita harus ada take action. Benar nggak Mas Boy? Ya, betul sekali. Jadi artinya Anda jangan jumawa nih, bahwa berasa bahwa saya sehat-sehat aja. Hati-hati, kalau pola hidup Anda tidak sehat, berat badan Anda berlebih, tidur Anda kurang, faktor stres Anda tinggi, pola makan Anda sembarangan, hati-hati. Banyak radikal bebas yang menumpuk di badan Anda dan ini akan berbahaya untuk kesehatan Anda di kemudian hari. Karena tidak dampaknya saat ini tapi jangka panjang. Jadi ayo, lakukan usaha pencegahan dengan mengkonsumsi antioksidan dalam jumlah yang cukup.
Artinya kandungannya, jenisnya semua harus sesuai dengan kebutuhan tubuh kita begitu. Karena kalau kita dalam jumlah yang kurang, maka tidak ada manfaat dari penggunaan konsumsi antioksidan tersebut. Ya betul ya Mas Usman ya? Betul ya, terlebih lagi ya. Nah, untuk pemirsa di rumah, jika kita mau konsumsi antioksidan dalam bentuk suplementasi, maka kita harus nih memastikan jelas nggak ini antioksidannya apa saja, kemudian kandungannya sudah lengkap apa enggak, kemudian sesuai nggak jumlah antioksidan, vitamin dan mineral untuk kebutuhan harian kita. Dan yang pastinya kita pastikan nih, daya larut dari suplemen antioksidan tersebut ini tinggi, dan kita pastikan juga sudah terdaftar di Badan POM. Kemudian jangan lupa untuk ikuti anjuran pemakaiannya. Nah pemirsa, seperti apa yang disampaikan oleh Mas Nurman dan Mas Boy sendiri ya, bahwa ini udah waktunya kita untuk melakukan take action ya, Betul Edwin, sekali. untuk menangkal dampak dari radikal bebas ya. Harus meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dengan cara apa sih? Dengan cara konsumsi suplemen Evolife AS10 sekarang juga. Bener banget, Evolife AS10 suplemen dengan 10 antioksidan terbaik dengan bahan baku pilihan yang dilengkapi dengan vitamin dan mineral yang lengkap. Kandungannya mencukupi asupan kebutuhan harian kita, sehingga Evolife AS10 jadi suplemen yang wajib Anda konsumsi. Betul, tapi di sini kita juga tidak hanya memperhatikan kandungannya saja nih pemirsa. Yang harus diperhatikan juga adalah daya larutnya. Apakah tinggi atau tidak? Agar apa? Agar hasil dari kandungannya tersebut bisa terserap secara optimal nih ke tubuh ya. Nah, AS10 ini memiliki kandungan atau daya larut yang tinggi ya, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan juga kesehatan tubuh kita. Betul, makanya pemirsa, inilah waktu yang paling tepat untuk menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Call center kami akan bantu Anda dengan menjelaskan secara detail bagaimana dan cara mendapatkannya. Betul. Sekali lagi ya, kita anjurkan bahwa pemirsa, siapapun Anda, apapun profesinya, bahkan Anda yang saat ini punya tulang seperti baja dan juga Kayak kamu, ototnya Popeye? di mana-mana banyak banget, kekar, belum tentu radikal bebas ada di mana-mana. Perlu kita melindungi diri sendiri, benar ya? Betul sekali pemirsa. Yang sehat aja seperti Edwin masih lo mengkonsumsi AS10 ini untuk perlindungan diri, apalagi yang mungkin sudah ada berbagai macam komplikasi ya. Kita harus segera meningkatkan kualitas kesehatan kita dengan cara mengkonsumsi AS10 sekarang juga. Hubungi call center kami sekarang juga. Yes, ayo pemirsa, konsumsi Evolife AS10 sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.